Hai sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nat di channel Nas Artpedia. Sebelum mulai, jangan lupa seperti biasa untuk tekan subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info menarik dan art dari Nas Artpedia. Yeay! Sebenarnya di konten kali ini adalah konten requestan dari para fans, yang dimana kalian meminta Nat untuk menggambarkan fusion dari Dark Elementals tahap ke-1. Sedikit kita ulas mengenai Universe Dark Elemental, atau bisa disebut dengan Universe 000008, yang dimana di universe ini Boboiboy memiliki 8 elemental, dan elemental ke-8-nya adalah elemental gelap, yang dimana elemental gelap terlahir dari rasa haus akan kekuatan yang tidak dimiliki oleh Boboiboy, yang membentuk elemental baru yaitu elemental gelap atau dark. Baiklah, kita langsung masuk saja ke pokoknya, yaitu fusion tahap 1 elemental gelap. Check this out. Yeay! Di fusion dark yang pertama, kita ada fusion antara Boboiboy gelap dan Boboiboy petir yang menjadi Boboiboy kilat, yang dimana definisi kilat adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan, dan beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut dengan guru, yang dimana sama dengan definisinya, yaitu Boboiboy kilat memiliki kemampuan untuk mengeluarkan petir berwarna hitam yang memiliki guruhan yang luar biasa menggelegar. Dengan lawannya yang ketakutan, Boboiboy kilat akan menjadi lebih kuat karena ketakutan lawannya akan menjadi sumber dari kekuatan Boboiboy kilat. Di fusion dark yang kedua, kita ada fusion antara Boboiboy gelap dan Boboiboy angin yang menjadi Boboiboy asap, yang dimana asap adalah sebuah reaksi kimia hasil dari pembakaran, yang biasanya asap adalah penyebab utama kematian korban kebakaran di dalam ruangan. Hal ini disebabkan oleh karbon monoksida, hidrogen sianida, dan produk pembakaran lainnya yang terkandung dalam asap, sehingga itu menyebabkan Boboiboy asap memiliki kemampuan spesial untuk mengendalikan asap dengan sesuka hati, yang dimana Boboiboy asap juga bisa menyelimuti sebuah wilayah dengan asapnya, sehingga orang-orang yang terjebak di dalam kumpulan asap tersebut akan terdampak oleh kandungan-kandungan zat berbahaya yang ada di dalam asap. Di fusion dark yang ketiga, kita ada fusion antara Boboiboy gelap dan Boboiboy tanah yang menjadi Boboiboy kerikil, yang dimana kerikil ialah bebatuan kecil, biasanya batu granit yang dipecah. Ukuran kerikil yang selalu digunakan ialah di antara 2 mm dan 75 mm. Namun, kenapa si Boboiboy kerikil ini bisa sangat berbahaya padahal ia cuma batu-batu kecil? Itu dikarenakan kemampuan spesial dari Boboiboy kerikil ini, yang dimana berbeda dari fusion tipe tanah yang lain, yang dimana Boboiboy kerikil ini bisa menjadi sniper jarak jauh. Dengan mengendalikan kerikil yang kecil, ia bisa menembakkannya dari jarak yang sangat jauh. Bahkan si tembakan itu setara dengan tembakan meriam yang dapat menembus objek tembakannya. Di fusion dark yang keempat, kita ada fusion antara Boboiboy gelap dan Boboiboy api yang menjadi Boboiboy bom, yang dimana bom adalah alat yang menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dalam
rentang waktu singkat. Kata bom berasal dari bahasa Yunani bombos yang berarti ledakan, seperti definisinya, yang dimana Boboiboy bom ini memiliki kemampuan spesial untuk menciptakan bom-bom yang dapat meledak. Ukuran dari bom-bom yang diciptakan oleh Boboiboy bom ini bahkan berukuran sangat kecil, namun hasil dari daya ledaknya sangat luar biasa besar, sehingga lawan tidak akan menyadari keadaan atau serangan kejutan yang diberikan oleh Boboiboy bom. Di fusion dark yang kelima, kita ada fusion antara Boboiboy gelap dan Boboiboy air yang menjadi Boboiboy asam, yang dimana asam adalah molekul atau ion yang dapat memberikan proton atau alternatifnya dapat membentuk ikatan kovalen dengan pasangan elektron. Dan kategori pertama asam adalah donor proton atau asam Bronsted, sehingga Boboiboy asam memiliki kemampuan spesial untuk mengendalikan cairan-cairan kimia yang bersifat asam, yang si cairan-cairan kimia tersebut memiliki bermacam-macam fungsi. Di antaranya adalah cairan asam yang dapat melarutkan atau mengkorosifkan suatu benda, sehingga objek yang terkena oleh cairan asam yang dikeluarkan oleh Boboiboy asam akan meleleh atau larut dengan sangat mudah. Di fusion dark yang keenam, kita ada fusion antara Boboiboy gelap dan Boboiboy daun yang menjadi Boboiboy akar, yang dimana akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan, yang memungkinkan tumbuhan menjadi tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Hal ini yang membuat Boboiboy akar memiliki kemampuan untuk menyerap nutrisi dan energi dari lawannya. Dengan cara seperti itu, Boboiboy akar akan memperkuat dirinya untuk lebih berkembang lagi, dan ia bisa menciptakan berbagai macam serangan menggunakan akar yang telah di-upgrade dengan berbagai macam bentuk senjata yang dapat ia ubah untuk melawan musuh-musuhnya. Di fusion dark yang terakhir, kita ada fusion antara Boboiboy gelap dan Boboiboy cahaya yang menjadi Boboiboy black white, yang dimana black white atau hitam putih adalah istilah yang mengacu pada jumlah rupa monokrom dalam seni rupa. Gambar hitam putih tidak betul-betul mengkontraskan warna hitam dan putih, dan jika digabungkan dalam satu kontinuum yang akan menghasilkan serangkaian bayangan. Yang ini sebenarnya gak ada hubungannya sama kemampuan dari Boboiboy black white, yang dimana Boboiboy black white memiliki kemampuan spesial untuk mengatur dan menggunakan kekuatan kegelapan dan cahaya secara bersamaan. Dengan menggabungkan dua kekuatan yang sangat bertentangan, Boboiboy black white bisa menghasilkan ledakan energi yang luar biasa besar. Baiklah, sekian dulu video dari Nat kali ini. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, dari mulai elemental ke-8, fusion Boboiboy dark tahap kedua, dan fusion Boboiboy dark tahap ketiga, silahkan tonton dulu. Dan bagi kalian yang suka channel seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean menarik dari Nasarpedia. Dan jangan lupa untuk kritik, saran, dan komentarnya silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata dari Nat, see you next time again. Sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye.